Saya jadi ingat masa kecil dulu ketika ada orang ditanya pekerjaanmu apa? Preman. Mereka bangga dengan bilang seperti itu. Kenapa? Karena mereka mengedepankan semangat wira swasta. Mereka berusaha sendiri, mereka tidak terikat pada kontrak dan tidak terikat pada individu lain. Mereka adalah preman. Itu dulu. Sedangkan sekarang, premanisme merujuk pada hal yang bersifat preman atau cara atau gaya hidup seperti preman. Biasanya dengan mengedepankan kekerasan. Nah, secara umum, pengertian preman adalah individu atau kelompok yang memiliki identitas tertentu, kemudian mereka menggantungkan hidup dengan memanfaatkan ketakutan fisik maupun psikis orang lain untuk mendapatkan uang dan menguasai daerah-daerah tertentu. Dan lebih parahnya lagi, istilah preman juga akan menggeser istilah ormas yang awalnya ditujukan untuk kemaslahatan bersama. Halo sobat, jumpa lagi di program The Editors Media Indonesia. Terbaru, polisi berhasil menangkap 3.559 pelaku premanisme dalam operasi Brantas Jaya 2025 yang digelar pada 9 sampai 23 Mei 2025. Hanya hitungan minggu. Nah, para pelaku ini berasal dari berbagai kelompok, mulai dari organisasi masyarakat atau ormas hingga penagih hutang atau mata elang yang mengaku bekerja untuk pihak leasing. Operasi ini berhasil menangani 251 kasus yang melibatkan berbagai tindak kejahatan seperti pemerasan, pengeroyokan, penganiayaan, pencurian, dan penggunaan senjata tajam. Dari total 3.559 orang yang ditangkap, polisi telah memberikan pembinaan kepada 3.251 orang. Sebanyak 59 orang dibina langsung oleh Polda Metro Jaya, spesial ini dibina langsung oleh Polda, sementara sisanya yaitu 3.192 orang dibina oleh jajaran Polres. Ini jadi ingat adik-adik kita yang masuk ke barak militer, mungkin tujuannya sama. Lebih lanjut, dari jumlah tersebut, 348 orang telah ditetapkan sebagai tersangka. Rinciannya, 83 orang dilakukan oleh Polda Metro Jaya, sedangkan 265 dilakukan oleh jajaran Polres. Dari jumlah itu, polisi menangkap sejumlah orang terkait kasus premanisme berkedok ormas. Nah, ini yang kita sesalkan. Ormas, organisasi masyarakat, yang tujuannya baik, membantu masyarakat, memberdayakan masyarakat, malah ditunggangi oleh premanisme. Dalam operasi ini, polisi juga mengamankan sejumlah pelaku premanisme berkedok ormas dan 3 pelaku berkedok penagih utang atau mata elang dari pihak leasing. Ya, total 56 orang dari berbagai ormas yang ditetapkan sebagai tersangka. Rinciannya, 31 orang dari ormas PP, 10 dari FBR, 11 dari Trinusa, serta sisanya masing-masing 1 orang dari BPPKB, GNPI, Grip Jaya, dan Gibas. Selain itu, polisi bersama petugas gabungan dari TNI dan Satpol PP menertibkan 1.801 atribut ormas yang dipasang di ruang publik, seperti spanduk dan bendera. Tujuannya apa ya? Masang atribut atau spanduk ormas gitu. Mungkin biar masyarakat jadi aware atau lebih tepatnya takut. Paling. Penertiban atribut ormas terbanyak dilakukan di Jakarta Pusat dengan 477 tindakan penertiban serta pembongkaran 130 posko ormas ilegal. Dari operasi ini, pihak kepolisian berhasil mengamankan sekitar 372 barang bukti. Nah, ini yang menarik. Barang bukti tersebut terdiri dari 93 senjata tajam, 89 sepeda motor, 4 mobil, 147 ponsel, 1 laptop, 2 karcis yang digunakan sebagai pungutan liar, serta berbagai barang lain seperti kartu anggota ormas, jaket seragam, sertifikat ormas, rekening bank, dan uang tunai sebesar Rp85.247.500. Yang lagi hangat, lagi-lagi Grip Jaya menjadi sorotan dalam kasus pendudukan dan pemanfaatan lahan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
di Tangerang Selatan, Banten. Saat ini, kasus tersebut sudah memasuki proses penegakan hukum. Total 17 orang ditangkap dan ditahan kepolisian, di mana 11 diantaranya adalah anggota GRIB Jaya. 1 dari 11 anggota GRIB yang ditangkap polisi itu menjabat sebagai ketua GRIB Jaya di Tangsel. Selain itu, posko GRIB Jaya di lahan dengan luas sekitar 12 hektar itu dirubuhkan aparat pada akhir pekan lalu. Kasus dugaan pendudukan lahan negara oleh Ormas GRIB Jaya di Tangsel itu terbuka berawal dari laporan polisi yang dilayangkan BMKG ke Polda Metro Jaya atas kasus dugaan pendudukan lahan negara secara sepihak. Laporan tersebut disampaikan melalui surat yang memuat permohonan bantuan pengamanan terhadap aset tanah milik BMKG seluas 12 hektar di Kelurahan Pondok Betung, Kota Tangerang Selatan, Banten. Menurut Kepala Tugas Kepala Biro Hukum, Humas dan Kerjasama BMKG, Ahmad Taufan Maulana, gangguan keamanan terhadap lahan tersebut telah berlangsung hampir 2 tahun. 2 tahun, punya tanah 12 hektar. Keren kan? Bisa beli apa itu? Pendudukan itu juga menghambat rencana pembangunan gedung arsip BMKG. Surat permohonan itu juga ditembuskan kepada Satgas Terpadu Penanganan Premanisme dan Ormas di bawah Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Polres Tangerang, serta Polsek Pondok Aren. Dari pemeriksaan polisi, Ormas GRIB Jaya disebut telah memanfaatkan lahan BMKG itu selama 2 atau 3 tahun untuk kegiatan pasar malam hingga kontes burung kicau. Terduga pelaku menguasai lahan milik BMKG tanpa hak. Lahan itu kemudian diberikan izin kepada pengusaha atau pedagang lokal untuk kegiatan usaha atau jual beli. Ada pengusaha pecel lele, kemudian pengusaha pedagang hewan kurban. Nah, menariknya mereka ini dipungut. Pedagang pecel lele dipungut 3,5 juta per bulan. Bayangkan, kali 3 tahun atau 36 bulan dari satu lapak. Pedagang hewan kurban dipungut 22 juta. Nah, untuk kasus ini, Ketua DPC GRIB Jaya Tangsel berinisial Y diduga menerima pendapatan dari transaksi tersebut. Setelah kasus ini viral di media sosial, pemerintah pun bereaksi. Banyak elit politik di negeri ini yang mengeluarkan statement. Salah satunya Ketua DPR RI Puan Maharani yang mendesak pemerintah membubarkan organisasi kemasyarakatan atau ormas yang kerap mengganggu ketertiban dan meresahkan masyarakat. Puan juga meminta aparat penegak hukum melakukan evaluasi terhadap tindakan pendudukan lahan milik negara oleh sebuah ormas. Yang menarik lagi, Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid menegaskan bahwa lahan seluas 1.207.000 meter yang berada di Pondok Betung, Tangerang Selatan memiliki sertifikat hak pakai atas nama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG. Lahan tersebut menurut Nusron bukan atas nama GRIB sebagaimana diklaim oleh organisasi tersebut. Nusron menyatakan sangat aneh jika lahan tersebut ada yang mengakui sebagai ahli waris. Dia juga menyayangkan sikap arogan Ormas GRIB Jaya. Tanah tersebut menurut Nusron saat ini juga merupakan lahan yang sedang tidak berperkara atau tidak berada dalam sengketa. Artinya klaimnya pepesan kosong. Merujuk pada akar kata, kita merujuk pada KBBI, preman didefinisikan sebagai partikelir, swasta, bukan tentara, sipil, punya kendaraan sendiri. Nah, saya jadi ingat masa kecil dulu ketika ada orang ditanya pekerjaanmu apa? Preman. Mereka bangga dengan bidang seperti itu. Kenapa? Karena mereka mengedepankan semangat wira swasta. Mereka berusaha sendiri, mereka tidak terikat pada kontrak dan tidak terikat pada individu lain. Mereka adalah preman. Itu dulu. Sedangkan sekarang, premanisme merujuk pada hal yang bersifat preman atau cara atau gaya hidup seperti preman. Biasanya dengan mengedepankan kekerasan.
Nah, secara umum, pengertian preman adalah individu atau kelompok yang memiliki identitas tertentu, kemudian mereka menggantungkan hidup dengan memanfaatkan ketakutan fisik maupun psikis orang lain untuk mendapatkan uang dan menguasai daerah-daerah tertentu. Ada pula yang mendefinisikan preman sebagai orang atau individu atau kelompok orang yang tidak berpenghasilan tetap, tidak mempunyai pekerjaan yang pasti, dan mereka hidup atas dukungan orang-orang yang terkena pengaruh dari keberadaannya. Pendapat lain mengatakan bahwa preman adalah individu yang tergabung dalam satu kelompok atau pergaulan yang tidak mau terikat dengan norma-norma atau nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Kelompok pergaulan tersebut mempunyai sebuah identitas dalam keanggotaannya. Identitas tersebut bisa berupa tato, gambar hewan-hewan, misal laba-laba, gagak hitam, ular, kapak, sebagainya, semut, atau apa, ya gitulah. Preman juga biasa disebut gangster apabila aktivitasnya dilakukan secara berkelompok dengan suatu geng atau organisasi kriminal tertentu. Nah, mari kita runut ke belakang lagi, lebih jauh. Kata preman ditengarai berasal dari bahasa Belanda, yaitu Vrijman. Artinya, orang yang tidak terikat kontrak kerja. Sementara itu, dalam bahasa Inggris, kata preman berasal dari kata freeman, yang berarti orang bebas. Nah, kok bisa dari Vrijman, freeman, kemudian bergeser menjadi orang yang dikesankan suka berbuat kerusakan, suka melakukan pemerasan, dan suka mengintimidasi. Dan awalnya keren ya, freeman. Tidak diketahui secara pasti kapan kata preman mulai digunakan di Indonesia. Namun, penggunaan tersebut diduga pertama kali digunakan di daerah Medan, Sumatera Utara, sejak era Belanda. Pada saat itu, istilah preman hanya dikenal di kawasan perkebunan yang ada di sekitar Medan. Keberadaan Vrijman atau freeman pada saat itu sangat ditakuti oleh pengusaha yang umumnya berasal dari Belanda. Nah, usut punya usut, Vrijman sengaja dibentuk oleh para pekerja perkebunan untuk melawan kesewenang-wenangan. Nah, karena saat itu banyak pengusaha yang memperlakukan pekerja secara tidak manusiawi. Saat ini, istilah preman mengalami pergeseran makna menjadi ke arah yang lebih negatif. Dan lebih parahnya lagi, istilah preman juga akan menggeser istilah ormas yang awalnya ditujukan untuk kemaslahatan bersama.